Bab 796. Hilang tanpa jejak. Di wilayah terpencil yang membeku di benua utama Yanji, tersembunyi sebuah istana kuno yang dikelilingi pegunungan es tak berujung. Tak ada yang tahu kapan istana itu dibangun, namun sekarang tempat itu menjadi markas Kaisar Langit Ungu, salah satu penguasa ras iblis. Suasana hati Kapten sedang tidak baik akhir-akhir ini. Kudengar ia baru saja memarahi wakil kapten. Kita sudah berada di benua utama Yanji selama hampir 10.000 tahun, tapi aku belum pernah melihatnya begitu terganggu. Benar sekali, tapi kudengar ia terganggu karena jenius manusia. Benarkah itu? Aku tidak begitu yakin, aku hanya dengar desas-desusnya saja. Dua dewa abadi dari ras iblis yang berada dalam tubuh boneka mereka berbisik-bisik. Mereka adalah anggota dari tim Langit Ungu atau Purple Sky Team, tim yang sangat terkenal di benua utama Yanji. Tim Langit Ungu itu adalah salah satu tim elit dan kaptennya, Kaisar Langit Ungu, adalah seorang kaisar abadi dari ras iblis yang memiliki kemampuan untuk teleportasi. Wakil kaptennya juga seorang kaisar tingkat rendah dan hampir semua anggota lainnya adalah pejabat puncak. Yang terlemah sekalipun berada di tingkat pejabat tinggi. Tim sehebat itu tentu saja terkenal di seluruh benua. Meskipun begitu kuat, mereka tidak bisa disebut tak terkalahkan. Di dalam istana, seorang wanita dengan kepala rubah yang sangat cantik mengenakan jubah hitam berjalan mondar-mandir. Tubuh bonekanya tidak jauh berbeda dari wujud aslinya, dan tatapannya yang memikat kini dipenuhi amarah. Brengsek! Beraninya Plaus memprovokasiku. Kaisar Langit Ungu menggeram. Untunglah para petinggi itu bijaksana. Apa mereka bisa menyalahkanku? Sudah setahun sejak misi ini diberikan, tapi tak ada satupun anggota aliansi iblis di seluruh benua Yanji yang melihat penguasa sektor manusia itu. Kalau mereka saja tidak bisa menemukannya, bagaimana aku bisa membunuhnya? Si bodoh Plaus itu berani menyebutku tidak berguna. Ia pasti tertarik oleh poin kontribusi. Dengan membunuh seorang penguasa sektor manusia yang poinnya setara dengan seorang kaisar, sulit untuk menyalahkannya. Sayang sekali kau tidak akan mendapatkannya, idiot. Kaisar Langit Ungu mengumpat. Di dalam ia murung. Meskipun ia seorang kaisar yang mampu teleportasi, ia paling banyak hanya bisa membunuh pejabat puncak. Karena tingkat pejabat dan kaisar semuanya memiliki tubuh abadi. Untuk prajurit kaisar, tidak ada satupun kaisar di seluruh benua Yanji yang bisa memberikan jaminan 100% untuk membunuh mereka. Oleh karena itu, membunuh seorang penguasa sektor manusia dengan poin setara kaisar, ini sungguh menguntungkan. Poin yang ia dapat selama hampir 10.000 tahun mungkin bahkan tidak mencapai 1/10 dari misi ini. Itulah sebabnya ia sangat bersemangat saat mendapatkan misi ini. Orang harus tahu, meskipun mereka berada di benua utama Yanji, ras iblis memiliki banyak ras bawahan. Bersama dengan beberapa ras lain yang tidak tunduk, tetapi datang dari lokasi yang jauh untuk menjadi bagian dari aliansi iblis, agar bisa ambil bagian dalam perang wilayah luar, ada total 329 kaisar di benua utama, di bawah aliansi iblis. Misi ini adalah misi yang diincar semua orang. Namun, Departemen Dalam Iblis menyerahkan misi semacam itu kepada mereka sendiri. Dan karena Kaisar Langit Ungu memiliki teleportasi, ia mendapatkan pekerjaan itu. Saat itu hal ini membuat banyak orang cemburu, tapi itu tidak berguna, karena ini adalah perintah dari atas. Langit Ungu senang, ia tidak sabar untuk pergi membunuh penguasa sektor manusia. Semua anggota di aliansi iblis di benua Yanji diberi perintah untuk segera melaporkan jika mereka menemukan penguasa sektor manusia dengan kekuatan setara pejabat. Saat mereka menemukan lokasinya, Kaisar Langit Ungu akan segera teleportasi ke sana. Jarak 1 atau 2 tahun cahaya sangat mudah untuknya. Seluruh benua utama Yanji berada dalam jangkauan teleportasinya. Begitu ada laporan, ia akan langsung muncul untuk membunuh jenius itu dan mendapatkan poin besar. Sebuah pekerjaan yang sangat mudah. Tidak berguna. Departemen Informasi benar-benar buruk. Sudah setahun dan tidak ada laporan yang masuk. Tidak ada satupun yang bahkan menemukan penguasa sektor manusia itu. Ia mengamuk di dalam hati.
Mampu melihat hadiah menggiurkan tapi tidak mendapatkannya sulit ditelan. Petinggi memberinya kesempatan emas ini, namun belum ada satu laporan pun. Penguasa sektor manusia, aku tidak percaya kau akan tetap bersembunyi selamanya. Aliansi iblis kami mengambil seperempat dari benua utama. Oleh karena itu, aku tidak percaya tidak ada yang akan bertemu denganmu. Selama kau menampakkan diri, kau akan mati. Mati! Langit ungu menggeretakkan giginya. Ia menunggu dengan penuh antisipasi, tapi tidak tahu kapan itu akan terjadi. Sungguh sulit ditanggung. Di sisi lain, Lo Feng sama sekali tidak tahu kalau ia sudah menjadi target utama ras iblis. Mati! Sebuah kilatan perak menyilaukan mengiris udara di atas samudera. Ruang angkasa langsung terkoyak saat Bima Sakti membentang di langit. Dewa abadi dari ras lain setinggi 1,5 meter itu seketika teriris menjadi dua. Ia masih santai sebelumnya, tetapi setelah bereformasi, ia penuh dengan ketakutan dan terkejut saat menyadari ia kehilangan 18% dari tubuh abadinya. Bagaimana bisa? Bagaimana bisa ini terjadi? Dewa abadi tingkat pejabat itu sangat terkejut. Huah! Huah! Beberapa tebasan perak lagi datang, dan Dewa abadi itu bahkan tidak sempat melarikan diri, hanya berhasil menghancurkan diri atau self-destruct pada saat-saat terakhir. Pertempuran pun berakhir. Dalam riak-riak ruang angkasa, Lo Feng mengambang di sana, dengan sepasang sayap hitam mengepak di punggungnya. Tubuh abadi memang sulit dibunuh. Pertama kali aku datang ke benua utama Yanji, tubuh buminya berhasil melukai dewa abadi Wei. Itu benar-benar keberuntungan. Kedua dewa abadi itu mungkin masih sangat lemah dan baru. Tapi sekarang, aku bertemu dengan pejabat dasar yang lebih kuat, dan aku tidak bisa melukai mereka hanya dengan mengandalkan pedangku. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Pedangku tidak efektif melawan mereka. Aku harus mengandalkan sayap Shawu. Sayap Shawu memang sangat kuat. Meskipun tubuh buminya jauh lebih lemah dan hanya bisa memicu sedikit energi ruangnya, aku masih bisa membunuh pejabat tingkat rendah. Baiklah, waktunya pergi. Luo Feng mengumpulkan barang-barang, lalu duduk di dalam kapalnya, melaju menjauhi dari medan perang. Di dalam kapal, Luo Feng duduk di ruang kendali. Aturan lama masih ia terapkan. Ia mematikan perangkat pengganggu sinyal pertama dan menggunakan perangkat keduanya secara normal. Sayap Shawu benar-benar sangat berguna. Dengan itu, tubuh bumi yang tadinya hanya bisa membunuh jenderal abadi, sekarang bisa membunuh pejabat tingkat rendah, dan binatang bertanduk emas bisa membunuh pejabat puncak. Dan sayap ini juga membuat musuh tidak bisa merasakan tingkat kekuatanku dengan akurat. Luo Feng tertawa senang. Ketika ia tiba di benua utama, ia menyadari satu masalah. Ada terlalu banyak prajurit kuat di sini, tidak seperti Pulau Kabut. Di sana, seorang pejabat rendah bisa menjadi penguasa. Tapi di benua utama ini, ku dengar ada lebih dari 1.000 kaisar. Ini adalah fakta. Meskipun manusia hanya memiliki 3 kaisar di benua utama, ada banyak ras bawahan yang bersekutu dengan mereka. Secara total, mereka memiliki beberapa ratus kaisar. Sementara aliansi iblis memiliki 329 kaisar. Total kaisar di benua utama ini lebih dari 1.000. Ada banyak prajurit kuat di benua Yaniji. Aku masih bisa bermain-main di Pulau Kabut. Tapi di benua utama, jika aku terus-menerus bertarung dengan pejabat puncak, ada kemungkinan aku bertemu dengan kaisar tingkat rendah. Ini bisa membuatku menjadi target. Guruku sudah memperingatkan hal ini. Apa yang harus kulakukan? Luo Feng telah merenungkan dan ia segera mendapat ide. Sayap Shawu. Sayap itu adalah harta sejati. Ketika digunakan oleh binatang bertanduk emas, sayap itu sepenuhnya menyembunyikan tingkat energinya. Tekanan alami yang dilepaskannya membuat musuh memikir itu adalah prajurit yang sangat kuat. Ia juga menyadari bahwa sayap itu dapat menyembunyikan energi pada tubuh buminya. Aku memang pintar. Menggabungkan tubuh bumi dengan sayap dan mengendalikan tekanan yang dilepaskan, aku bisa bertindak sebagai pejabat puncak. Binatang bertanduk emas dengan sayapnya bisa melepaskan lebih banyak kekuatan. Dengan begitu, pejabat puncak manusia menjadi sangat biasa di sini. Luo Feng sangat senang, ia pun bertindak sesuai rencananya. Menjelajahi benua utama, binatang bertanduk emas dan tubuh manusianya tidak akan pernah muncul secara bersamaan. Beberapa pertempuran ia lakukan untuk melatih tubuh buminya, dan binatang bertanduk emas hanya akan muncul jika ada bahaya tak terduga. Pertempuran ini untuk melatih ilmu pedangnya dan kebijakan bulan.
Sementara pertempuran lainnya, tubuh manusia bahkan tidak akan menunjukkan diri, dan ia menggunakan binatang bertanduk emas dari awal yang dikombinasikan dengan sayap Shawu. Pertempuran ini terutama untuk mengumpulkan poin kontribusi, karena efisiensi binatang jauh lebih tinggi. Ini adalah dua jenis pertempuran yang ia lakukan. Satu untuk pelatihan, dan satu lagi untuk poin. Luo Feng bersenang-senang di benua utama. Sudah setahun sejak pertempurannya dengan Dewa Ilahi Wei, ia sudah terlibat dalam 6 pertempuran dan menghadapi 10 dewa ilahi lainnya. Selama itu, ia menggunakan tubuh buminya untuk bertarung dengan 3 di antara mereka dan binatang bertanduk emas untuk 3 lainnya. Ia berhasil membunuh total 5 pejabat dan 3 jenderal. Efisiensinya sangat tinggi. Seorang pejabat rendah bahkan tidak layak untuk melatih ilmu pedangku. Aku harus mencari prajurit kuat seperti pejabat tinggi untuk memberiku tantangan yang bagus. Luo Feng sangat gembira. Bertarung dengan banyak ras lain, dengan berbagi teknik dan metode mereka, memberikan kegembiraan seperti sedang berburu. Bab 796, hilang tanpa jejak, resmi ditutup. Sementara Lo Feng makin misterius dan mematikan, Kaisar Langit Ungu cuma bisa nangis di Istana Es. Gila sih, Luo Feng sekarang punya 2 gaya bertarung. Satu buat latihan, satu lagi buat ngumpulin poin. Kreatif, licik, efisien, santuy. Ini bukan cuma pertempuran, ini entrepreneurship di medan perang. Ngomong-ngomong soal poin, saya juga lagi ngumpulin poin. Tapi bukan poin kontribusi, poin view, like, dan follow. Tiap narasi ini keluar, ada jam terbang terbangun, ada kopi yang menguap, ada naskah yang dirombak 5 kali, dan ada hati yang berharap, semoga ada yang nonton. Kalau kamu suka kontennya, please bantu klik like, follow, dan subscribe. Biar algoritma tahu bahwa saya tidak hilang tanpa jejak. Di bab selanjutnya, kita bakal lihat apakah strategi licik Luo Feng terus berhasil, ataukah ia akan terendus dan disergap. Stay tune terus ya. Narator pamit dulu, mau latihan ilmu pedang. Pakai mouse dan timeline editor. Sampai jumpa di bab berikutnya.